Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat yang dikasihi Kristus. Tentu semuanya dalam kondisi yang amat baik, karena Tuhan selalu baik buat kita semua, amin. Nah, pagi hari ini tanpa terasa kita sudah melewati di kalender 2021, tepatnya di bulan kedua, yaitu Februari. Nah, di bulan Februari ini kita akan masuk satu tema yang baru, yaitu Stand Firm. Yaitu bahwa kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana sih cara menyelesaikan panggilan Allah itu. Jadi, saudara harus mengikuti dengan rajin dan tekun dalam ibadah setiap minggunya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, saudara, di situ diceritakan bahwa Tuhan itu memilih beberapa orang. Sering memilih beberapa orang, memanggil beberapa orang untuk satu tujuan di luar dari tujuan hidupnya sendiri. Seperti halnya Abraham, Yusuf, dan kemudian Musa, Yosua, Yeremia, juga Yesaya, kemudian juga Maria, lalu ke-12 para rasul, serta kemudian Paulus dan juga Barnabas. Mereka semuanya ini adalah contoh dari beberapa orang yang memang Tuhan memanggil
mereka semuanya dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Efesus itu diceritakan bahwa Tuhan sendiri sudah memisahkan orang-orang itu dalam berbagai peran. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing, Tuhan memanggil orang-orang itu dan dipisahkannya. Nah, kemudian saudara bisa melihat ada yang berperan sebagai nabi, ada yang berperan sebagai penginjil, pendeta, dan juga guru. Semuanya itu tentu untuk satu tujuan, memperlengkapi semua para pengikut Kristus ini. Supaya apa tujuannya? Untuk mereka semua bisa maksimal dalam melakukan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka masing-masing itu. Nah, 5 kebenaran tentang bagaimana sih Tuhan memanggil kita, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah Tuhan memanggil kita. Supaya apa? Kita akan semakin mengerti arti dan panggilan itu. Yang pertama sekali adalah bahwa Tuhan itu berbicara. Apa maksudnya? Yesus itu adalah gambaran atau logo, simbol dari keberadaan Tuhan yang kekal ini. Tuhan berbicara melalui penciptaan yang ada ini. Dan Tuhan juga berbicara melalui para nabi, melalui para rasul, dan juga melalui putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, tidak ada doktrin yang lebih penting lagi selain dari kebenaran ini, yaitu bahwa Allah mengkomunikasikan kehendak keinginannya kepada manusia. Dan semuanya itu ada di dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Alkitab secara keseluruhan adalah firman Allah. Dan Alkitab ini berguna untuk memperlengkapi para pengikut Kristus untuk tujuan pekerjaan yang baik. Jadi kita harus mengenali panggilan Allah untuk hidup kita ini masing-masing, saudara. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan kemudian yang kedua, kalau tadi Tuhan memanggil, maka yang kedua adalah Tuhan mencari. Apa maksudnya? Seperti halnya yang kita tahu di Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan memanggil, di manakah kamu? Artinya apa? Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang mencari, dan Tuhan yang bergerak memanggil orang itu di dalam ketidaksetiaannya. Dan hari ini pun Tuhan memanggil beberapa orang dan untuk melanjutkan tugasnya, tugas dari Tuhan itu supaya dilanjutkan oleh mereka sampai ke ujung bumi untuk supaya mereka memberitakan kebenaran Kristus itu. Jadi bagaimanakah caranya supaya kita bisa tetap tinggal di dalam panggilan itu? Tidak ada cara lain, adalah dengan tetap mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, dan juga membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian menyadari bahwa hidup kita ini bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dan semuanya tujuannya untuk satu, yaitu kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Semua tentu bersuka cita pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Dan saya ajak untuk kita bisa bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita itu adalah hanya di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Dan Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus biarlah menyertai kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sempurna, dan kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini.
Biarlah Tuhan, Roh Kudus melawat kami semuanya pagi hari ini. Sehingga saat kami bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami masing-masing pagi hari ini. Kami yang letih lesu boleh dikuatkan. Kami yang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kami kekuatan dan jalan keluarnya. Kami yang sakit, Tuhan izinkan boleh mengalami pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama berkata, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali bagi lagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan Semua keagungan kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. hanyalah Kau bagimu. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, pujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Allah yang mengasihi kami. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, layak disembah, layak dipuja. Oh, besarlah namamu Tuhan, ajaiblah namamu, ajaiblah kuasamu. Haleluya. Yesus, glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesus, oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan engkau yang Kau layak yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kau yang Kau layak yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak ditinggikan pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke tempatnya yang maha kudus, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus yang layak disembah pagi hari ini. Nyanyikan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan
dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin saudara. Tuhan Yesus baik, Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati penuh sukacita, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Oh, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya. Lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin, haleluya. Sebab Dia Allah yang sungguh sangat baik. Amin saudara. Dia baik dan Dia perisai hidup kita. Dan Dia menara kekuatan bagi hidup kita. Gunung batuku, keselamatanku, pengharapanku, hanya Engkaulah Yesus. Mari bersama-sama bertepuk tangan dengan saya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman Di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin saudara. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah perlindungan, pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatan
kekuatanku. Ku selalu aman di dalam dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, Tuhan, terpujilah Tuhan lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Inilah senangnya kalau kita punya Tuhan, Allah yang namanya Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia selalu baik buat kita. Amin, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu semuanya bisa mempersembahkan persembahan untuk bisa dimasukkan atau ditransfer ke nomor rekening yang Bapak Ibu tentu sudah mempunyai catatannya. Baik persembahan khusus ataupun persembahan misi, persembahan persepuluhan, semuanya Bapak Ibu bisa melakukannya dengan melakukan transfer di nomor rekening yang Bapak Ibu sudah mempunyai catatannya. Dan di minggu depan kita masih tetap beribadah dengan seperti ini, yaitu dengan online. Silakan Bapak Ibu, saudara semuanya tetap setia mengikutinya dan yakinlah Tuhan tetap Tuhan yang sama, baik ibadah secara komunal maupun ibadah yang terpisah seperti sekarang ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku Di tiap musim hidup di kita, setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. kekuatan itu
kita. Kekuatan di jiwaku Saat kita bersama dengan Dia, bersamamu. tak pernah ku Ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. sekali lagi mari saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa, Yakinlah, yakinlah Dia yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya, dan hanya perkenanannya lah yang membuat kita teguh mengikuti Dia. teguhkan hatiku. Dan sekarang Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sekali lagi anugerah Tuhan yang besar itu melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh kembali berjumpa dan damai sejahtera bagi Anda semua, jemaat Gereja Bethel Indonesia Berkat Bagi Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama membuka hati, kita berdoa. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menginspirasi hidup kita dengan firman-Nya untuk kita boleh menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kami buka hati kami, hidup kami, untuk kami boleh belajar bersama firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu dimanapun kami berada, kami percaya Engkau bekerja bagi setiap kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi kami semuanya. Dan kami boleh dituntun langkah hidup kami, untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, senang sekali bertemu dengan Anda semuanya, dan saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Sinien Kuaile
Wanseruyi Sendi Jengang. Selamat tahun baru Imlek bagi kita semua yang merayakannya. Sesuai dengan tema yang diberikan gereja kepada saya, yaitu penuhi panggilanmu. Hari ini saya akan berbicara, saya akan sharing tentang destiny atau tentang tujuan hidup. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 demikian firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kita makan, kalau kita minum, ataupun kalau kita bekerja, kita melayani, kita melakukan apa saja. Firman Tuhan berkata bahwa lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa arti daripada destiny? Jadi destiny, tujuan utama dan tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita, itu adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan bersama dengan Dia selamanya. Kalau saya bekerja untuk Tuhan. Kalau saya menjadi seorang arsitek, saya akan menjadi seorang arsitek yang memuliakan Tuhan. Kalau saya menjadi seorang pendidik, saya akan menjadi seorang pendidik yang memuliakan Tuhan. Kalau saya menjadi seorang bisnismen, saya juga harus menjadi seorang bisnismen yang memuliakan Tuhan. Itulah tujuan tertinggi daripada hidup manusia. Destiny yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Di dalam keluarga kami, ada satu moto yang selalu kami hidupi ketika kami melayani satu dengan yang lain, yaitu we help you to fulfill your destiny. Kami akan membantu Anda semuanya. Untuk apa? Untuk menemukan destiny Anda dan mencapai hal itu. Tidak cukup hanya menemukan, tetapi bagaimana kita harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita harus menemukan destiny dan melakukan destiny kita. Nah, masalahnya ada dua macam kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan yang penuh dengan tujuan dan ada kehidupan yang tanpa tujuan. Jadi tragedi terbesar di dalam kehidupan manusia itu bukanlah kematian. Banyak orang takut dengan kematian. Tapi saya percaya di dalam Kristus kita tidak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bukan berarti kalau begitu kita boleh sembrono hidup dengan sembarangan, tidak. Tetapi yang menjadi poin saya itu adalah bahwa tragedi terbesar di dalam kehidupan manusia itu adalah ketika manusia hidup dan dia hidup tanpa sebuah tujuan. Artinya dia hidup menurut maunya sendiri. Dia hidup tanpa sebuah tujuan dan dia hidup sembarangan. Itu adalah tragedi terbesar di dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah bahwa tantangan terbesar di dalam hidup manusia itu adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Seringkali orang berkata bahwa kenapa hidup saya begini-begini saja. Kenapa hidup saya tidak ada kemajuan, kenapa hidup saya monoton seperti ini. Itu menunjukkan bahwa itulah tantangan terbesar di dalam hidup kita ketika kita harus mencari tahu apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Dan yang ketiga adalah kesalahan terbesar dalam hidup manusia itu adalah dia menjadi sibuk tetapi dia tidak efektif. Artinya apa? Dia melakukan banyak hal tapi tidak ada buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat yang perlu kita pikirkan di dalam kita memenuhi panggilan Kristus adalah apa? Kegagalan terbesar di dalam hidup manusia adalah ketika dia berhasil di dalam tugas yang salah. Ini celaka berat. Ada orang yang merasa, wah saya berhasil, saya sukses. Tapi ternyata sebetulnya itu bukan destiny-nya dia. Tapi dia berhasil dalam hal itu. Ini tentu tidak akan memberikan efek yang signifikan bagi hidup orang itu dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu kita harus renungkan baik-baik. Apa yang menjadi destiny kita?
Tuhan memberikan saya tujuan hidup apa? Karena saya percaya di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu, termasuk hidup kita ini diciptakan oleh Kristus. Karena itu kalau orang berkata, bagaimana saya bisa menemukan destiny saya? Bagaimana saya bisa memenuhi panggilan saya? Bagaimana saya bisa memenuhi tujuan hidup saya? Ayat tadi menyatakan dengan jelas bahwa di dalam Kristus kita menemukan siapa jati diri kita. Dan di dalam Kristus kita menemukan untuk apa kita hidup ini. Karena itu jangan pernah berputus asa. Ya, hidup di dalam Kristus tidak ada kata putus asa, selalu ada jalan keluar. Dan saya percaya ketika kita menemukan destiny, disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Saya akan sharing beberapa poin bagaimana kita menemukan destiny kita dan memenuhi panggilan Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu tahu bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah. Kalau sudah berbicara mengenai mengetahui kehendak Allah, kita seringkali berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang abstrak, yang sulit untuk dijangkau oleh pikiran manusia. Tidak. Saya ingin berbagi tips ya, bahwa bagaimana mengetahui kehendak Allah. Yang pertama kita harus membulatkan tekad untuk melakukan hal itu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mempunyai satu rencana khusus bagi kita. Ini yang pertama. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu punya rencana khusus bagi kita. Dan Tuhan memberitahukan kehendaknya dan menanamkan suatu keinginan di dalam hati kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Setiap kita punya hati nurani dan Tuhan bisa bicara kepada hati nurani kita. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang bukan menjadi kehendaknya. Kalau keinginan hati kita adalah kehendak Allah, maka kita akan melakukannya dengan senang hati dan akan mempunyai kekuatan untuk melakukannya. It is simple, seperti itu. Karena itu saya percaya bahwa Anda semuanya bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, saya ingin masuk lebih tajam. Ada beberapa daftar pertanyaan untuk mengetahui apakah ini kehendak Allah atau bukan. Yang pertama, apakah saya telah membulatkan tekad sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah dalam situasi ini? Yang kedua, apakah ada keinginan di dalam hati saya untuk mengikuti jalan yang satu ini? Yang ketiga, apakah Allah memberikan kepada saya kekuatan dan sumber daya untuk mewujudkan keinginan ini? Dan yang keempat, apakah Allah memberi rasa damai kepada hati saya, memberi rasa nyaman kepada hati saya untuk terus bekerja di dalam tugas-tugas ini dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapainya? Kalau semua jawaban itu ya, saya percaya itulah kehendak Allah. Kita bisa bergumul dengan Tuhan. Kita bisa membuka hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi destiny dari Tuhan untuk hidup kita. Ketika hidup kita digerakkan oleh destiny, oleh tujuan, maka yang pertama akan memberikan hidup kita ini sebuah makna. Kalau kita hidup dengan penuh makna, kita bisa menanggung hampir segala hal. Tetapi kalau kita hidup tanpa sebuah makna, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa ditanggung. Karena itu penting buat kita untuk memiliki meaningful life, hidup yang bermakna. Ketika hidup kita bermakna, maka kita akan sanggup untuk menghadapi sebesar apapun kesulitan itu, kita akan sanggup untuk melakukan itu. Dan yang kedua, ketika hidup kita digerakkan oleh tujuan, maka itu akan memudahkan kita
Memudahkan apa? Memudahkan kita untuk menetapkan apa yang mau kita kerjakan. Dan memudahkan kita untuk menetapkan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Kadang-kadang kita di dunia ini terlalu sibuk mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita kerjakan. Karena itu bukan menjadi bagian daripada our destiny. Tetapi kita seringkali sibuk, seperti saya katakan tadi, namun kemudian tidak efektif. Dalam hal ini berarti kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan mana yang penting dan mana yang tidak. Karena itu kalau orang memiliki tujuan, pasti hidupnya punya fokus. Dan fokus itu akan memberikan usaha, memberikan energi. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang efektif, dan mana yang tidak efektif. Itu akan menolong kita dan membuat hidup yang penuh dengan tujuan. Itu akan memotivasi kehidupan kita. Tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat. Ada power ya, ada energi. Dan tidak ada yang bisa membangkitkan energi seperti tujuan yang jelas. Artinya apa? Seseorang itu akan bangkit dari keterpurukannya ketika dia menemukan tujuan hidupnya. Dan itu energi yang paling besar yang dia punya untuk menyelesaikan kehidupannya. Dan ketika kita mengenali tujuan, itu akan mempersiapkan kita untuk menghadapi kegagalan. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berupaya menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Mereka ingin dikenang ketika mereka meninggal. Tapi yang paling penting dalam hidup kita bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita, tetapi apa yang Allah katakan tentang kehidupan kita. Saya ingin sharing dari kehidupan saya sendiri. Ya. Sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen, itu penuh dengan pergumulan. Ya. Sampai satu kali ya dalam masa-masa pergumulan itu, saya dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Ibu Cindy Jacob. Ya. Waktu itu saya ada di dalam sebuah prayer meeting, yang kira-kira jumlahnya hanya 15 orang pemimpin gereja yang ada di kota Surabaya. Waktu itu Ibu Cindy Jacob berdoa bagi saya dan meneguhkan saya bahwa Tuhan memanggil saya di bidang edukasi. Jangan saya keluar dari dalam bidang ini, tetapi tekuni dalam bidang ini. Dan itu saya lakukan dalam hidup saya. Dan saya percaya itulah kehendak Tuhan bagi kehidupan saya. Memang ketika saya melakukannya, ada kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan, ya. Tetapi hal itu bisa saya lakukan karena Tuhan memberikan kepada saya sebuah energi. Tuhan memberikan kepada saya sebuah kekuatan untuk apa? Untuk menyelesaikan hal itu dengan baik. Kalau dulu saya mudah goyang, artinya begini, kadang-kadang ada teman-teman saya yang sudah berkarir, mereka sukses, lalu mereka katakan sama saya, pindah saja ke sini, kamu ikut saya, gitu ya. Kita kerja bareng-bareng. Kamu digaji berapa sih di sana, kan gitu. Kalau dulu saya bisa goyang ya, tapi kalau sekarang ada tawaran seperti itu, pasti saya bilang tidak, kan gitu ya. Karena saya tahu apa panggilan hidup saya. Saya tahu saya fokus ada di mana. Dan Tuhan memanggil saya di dalam dunia pendidikan. Yang ini terakhir, saya mau sampaikan ada 5 tips yang akan membantu kita untuk menemukan panggilan hidup kita. Yang pertama, kita perlu rajin membaca. Supaya apa? Supaya bisa memperkaya wawasan kita. Kalau kita tidak banyak membaca, kita tidak banyak tahu ya. Tapi dengan membaca itu akan memperkaya wawasan kita. Yang kedua, pilihlah gaya hidup. Artinya apa? Pilihlah dengan siapa kita bergaul. Karena ini juga akan menentukan. Karena ini juga akan membuat siapa diri kita. Lalu yang ketiga, kenalilah kepribadian kita. Ada banyak alat ukur ya, atau alat tes yang bisa membuat kita mengetahui apa sebetulnya potensi yang kita punya, apa sebetulnya bakat yang kita punya, apa sebetulnya minat yang kita punya. Anda bisa menghubungi para profesional yang bergerak di bidang itu. Dan saya percaya itu akan menolong kita
untuk kita juga mengetahui panggilan kita. Yang keempat, berbicaralah dengan para ahli. Kalau Anda terpanggil untuk menjadi seorang pendidik seperti saya berbicara dengan para pendidik, meminta masukan, meminta nasihat. Kalau Anda tertarik di bidang dunia art, Anda bisa bicara dengan orang-orang di dunia itu, di bidang itu, yang akan menajamkan hidup kita. Karena itu akan menolong kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang kelima, yang terakhir, apa yang akan membantu kita untuk menemukan panggilan hidup kita? Cobalah berpikir dan renungkan sebentar. Hal terbaik apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita ini? Satu saja. Pilih apa hal terbaik yang bisa Anda lakukan dalam hidup ini. Itu akan menolong Anda untuk menemukan panggilan hidup Anda. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh menolong kita semuanya untuk kita menemukan panggilan hidup, destiny kita, dan bergerak memenuhi destiny itu. Dan saya berdoa Anda diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan semuanya itu dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami buka hati kami, hidup kami. Dan saat ini kami serahkan setiap orang yang melihat ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Roh Kudus Engkau bekerja bagi mereka. Engkau masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga kami boleh menemukan panggilan hidup kami. Dan Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami boleh memenuhi apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kami. Kami tahu apa yang Tuhan rancangkan itu adalah baik adanya. Karena itu berilah kami kepekaan, berilah kami kemampuan untuk kami boleh mengenali destiny yang Tuhan sudah rancangkan kepada kami. Dan Roh Kudus akan memberikan energi kepada kami untuk kami boleh menyelesaikannya dan membuat hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan moto daripada gereja ini, namanya Gereja Berkat Bagi Bangsa, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, saya mengucapkan bagi yang merayakan Chinese New Year, Kong Si Fat Jai, Xing Nian Kuai Lu, Wan Si Ru Yi, Happy Chinese New Year. Tuhan Yesus memberkati umur panjang, kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, dan berkat melimpah-limpah. Tentunya ada acara makan malam bersama keluarga besar dan membagi-bagikan angpau. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebagai murid Kristus, kita belajar menerima panggilan dari Tuhan, menerima destiny atau tujuan hidup kita. Hidup yang digerakkan oleh destiny atau tujuan, maka kita akan memiliki meaningful life, hidup yang bermakna. Dan sehingga kita sanggup untuk menghadapi sebesar apapun kesulitan yang ada di dalam hidup ini. Tujuan utama dan tertinggi buat hidup kita semuanya adalah memuliakan Allah dan menikmati persekutuan bersama Dia selamanya. Murid Kristus, hidupi panggilanmu dan muliakanlah Tuhan. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa. Sungguh hati kami bersuka cita, Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh bersekutu dengan Engkau, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas panggilan-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh mengikuti Engkau, untuk kami boleh menerima dan memuliakan Engkau di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa setiap kami untuk mengetahui apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh terus mengerjakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau
Engkau juga memberkati hamba-Mu Pendeta Muda Roy Setiawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati pelayanannya, berkati hamba-Mu ini Tuhan, profesinya sebagai dosen. Kau memberkati kesehatannya dan ibundanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau juga memberkati pelayanan ibadah pada hari ini dari tim media, tim pemusik, tim memuji Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Tuhan, usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil dan melimpah. Juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang masih ada di rumah sakit sampai hari ini, yaitu Ibu Amini Tuhan, Pak Victor maupun Saudara Yopas Tuhan. Engkau adalah Allah Jehovah Rafa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memberi kesehatan yang baru atas mereka, dan Kau membawa mereka boleh kembali segera pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Kau juga memberkati keluarga yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Bapa memberkati engkau, keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati sekolah studimu, memberkati pelayananmu, kesehatanmu, memberkati kerohanianmu sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Kasih dalam Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.